Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya, sobat semuanya. Saya ambil video pagi-pagi ini ya, walaupun ini live delay ya, tetapi ini beritanya menarik dan sangat menarik. Masih kelanjutan soal Partai Prima ya, Partai Rakyat ya, Adil Makmur, yang memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana putusannya mengatakan menghentikan tahapan yang saat ini sedang berlangsung dan mengulangi tahapan pemilu dalam waktu atau time frame 2 tahun 4 bulan 7 hari, yang kalau dihitung dikalkulasi sejak putusan dibacakan itu jatuh temponya sekitar Juli 2025, dan itu dikatakan kurang lebih, jadi tidak exactly juga, artinya bisa sebelum Juli tapi bisa juga setelah Juli ya. Kita tidak tahu, bahasa kurang lebih kok ada dalam putusan. Dan ini ada berita yang mengatakan rupanya mantan petinggi BIN ini ada di Prima saat ini. Termasuk juga partai ini ternyata mimikri dari Partai Rakyat Demokratik ya, yang dulu sangat legendaris sekitar tahun 1996, yang dituduh melakukan kudeta ya terhadap pemerintahan Orde Baru ya, katakanlah menjadi kambing hitam. Dan tokohnya kita tahu Budiman Sujatmiko itu sempat dipenjara di Cipinang dan baru bebas ketika reformasi datang tahun 98. Jadi pasca tragedi Kuda Tuli ya, yaitu 27 Juli 1996, Budiman Sujatmiko termasuk orang yang ditangkap karena dianggap menjadi dalang dari tragedi tersebut. Kalau tidak salah begitu ya, persisnya nanti coba di trace back. Oke, sobat sekalian, coba kita bacakan ini ya. Mantan petinggi badan dari CNN Indonesia ya, mantan petinggi Badan Intelijen Negara BIN masuk daftar jajaran pengurus pusat Partai Rakyat Adil Makmur Prima. Partai ini memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan penundaan tahapan pemilu 2024. Ex-elit BIN itu adalah R. Gautama Wiranegara. Dia menduduki ketua majelis pertimbangan partai. Gautama mengaku bergabung dengan Prima sejak partai itu dideklarasikan pada 1 Juni 2021 ya, hari lahirnya Pancasila. Ya, sejak deklarasi dan saya bergabung, jadi ini kan luar biasa Prima ini, ucap Gautama di kantor DPP Prima Jakarta Pusat Jumat. Gautama merupakan mantan petinggi BIN yang menduduki jabatan terakhir sebagai Direktur Kontrasparatisme Deputi 3 BIN. Selama menjadi prajurit TNI, dia banyak bergelut di bidang intelijen. Pasca reformasi pada 2000 ya, Gautama mulai aktif di Badan Intelijen Strategis BAIS TNI. Pada 2010 dia mulai aktif di BIN sebagai Kaposwil BIN NAD Deputi 2 BIN ya. NAD itu nggak tahu apa maksudnya, Abnanggoro Aceh Darussalam. Dia kemudian ditugaskan ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT selama 3 tahun mulai 2015-2018. Gautama pensiun pada 2018 dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal TNI. Gautama mengaku telah bersinggungan dengan pengurus Partai Prima sejak 2004 saat masih sebagai Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Meski dirinya aktif di militer, dia mengaku telah bersimpati kepada Prima sebagai partai yang membela masyarakat bawah ya. Mungkin sebelumnya kali, tapi resmi 2004 lah. Waktu itu saya masih aktif dan bukan abal-abal. Artinya apa? Bukan hanya statement, ada suratnya saya resmi penugasan dari BAIS, ucap Gautama. Dalam gugatan, padahal Partai Prima itu sendiri baru dideklarasikan 21 Juni ya. Artinya sebenarnya mimikrinya ya memang dari situ 21 Juni 2021, tapi memang kita tahu PRD termasuk partai yang ikut kontestasi demokrasi pada tahun 1999
Waktu itu ada Budiman Sujatmiko dan Andi Arief ya. Sekarang Budiman Sujatmiko ada di PDIP dan Andi Arief di Partai Demokrat. Itu keduanya teman saya di UGM ya. Dan memang dulu terkenal sebagai aktivis mahasiswa yang rodok ke kiri-kirian ya. Kalau Budiman Sujatmiko agak kiri bener ya, kiri banget ya. Andi Arief mungkin karena ilmu pengetahuan ya, karena belajar soal teori-teori politik dan lain sebagainya. Karena pada waktu itu, pada masa pemerintahan Orde Baru, bagi kalangan mahasiswa kiri itu tren ya. Jadi mereka pilihannya kalau nggak ke kiri ke kanan, karena pemerintah dianggap unsur yang tidak kiri tidak kanan. Jadi unsur yang memusuhi kiri iya, memusuhi kanan juga iya. Jadi terbukti misalnya dari dari penangkapan terhadap aktivis kiri, tapi juga terhadap aktivis kanan seperti peristiwa Tanjung Priuk dan lain sebagainya. Kemudian dalam gugatan Partai Prima ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gautama mengaku aktif terlibat sejak awal. Dalam berpartai, kata dia, semua kader harus satu komando. Dia menyebut keputusan partainya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan meminta agar tahapan pemilu ditunda telah disepakati semua kader. Dia meminta agar penyelenggara pemilu harus berbenah diri terlebih dahulu. Gautama mengaku tahu praktik curang para penyelenggara pemilu. Kita tahu berapa partai yang lolos, tapi sebetulnya nggak lolos. Yang lolos diminta loloskan, katanya. Ya, sebagai BIN dia wajar paham ya. Kemudian Majelis Hakim PN Jakpus telah mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. Dalam amar putusannya, PN Jakpus meminta KPU menunda tahapan pemilu 2024 hingga Juli 2025. Gugatan kepada KPU yang diketok pada Kamis dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 dengan nomor register 757-PDT-G-2022-PN-JKT-PST. Mereka keberatan atas keputusan KPU yang menyatakan Partai Prima tak memenuhi syarat peserta pemilu 2024. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari, demikian bunyi putusan tersebut. Ya, sahabat sekalian, di televisi ya, di Kompas TV, di TV One, saya sudah menyatakan bahwa putusan ini adalah putusan yang dalam tanda kutip gila ya, saya katakan. Cuma kalau kita bicara mengenai aspek hukumnya ya, aspek legal formalnya, ya kita tidak bisa menyalahkan Partai Prima. Kenapa? Karena yang namanya justice seeker, mencari keadilan, ya wajar-wajar saja. Namanya pintu pengadilan itu kan tidak boleh menolak perkara. Nah, hanya yang kebangetan adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusatnya yang memutuskan sesuatu yang jelas-jelas sudah melewati kapasitas dan kompetensinya. Jadi tidak lagi memutuskan perbuatan melawan hukum antar dua pihak yang saling berseteru ya, dalam hal ini KPU dan Partai Prima, tetapi sudah memutuskan suatu yang berpengaruh langsung kepada rakyat Indonesia, berpengaruh terhadap agenda konstitusi, berpengaruh terhadap eksistensi partai politik yang sudah dinyatakan lolos. Dan ini menurut saya memang ya kebangetan. Kebangetan ya. Hanya memang ya kita harus melihat apakah ada kaitannya, memang ini adalah agenda setting ya dari kelompok-kelompok tertentu, pihak-pihak tertentu yang ingin pemilu ditunda. Ya, orang kemudian melakukan analisis konspirasi ya. Siapa itu Prima? Oh, ternyata Prima bekas PRD. PRD Partai Rakyat Demokratik. Partai Rakyat Demokratik itu partai kiri, lebih kiri daripada PDIP. Cenderung berhaluan sosialis. Dulu di sana ada Budiman Sujatmiko. Pada era Orde Baru dianggap sebagai orang yang atau kelompok yang melakukan dalam tanda kutip pemberontakan. Tetapi kemudian aktivis-aktivisnya bebas setelah reformasi tiba. Jadi
PRD adalah partai yang melawan kezaliman Orde Baru, sesungguhnya tidak ada yang salah ya. Adapun kemudian dia berorientasi kiri, ya kita harus lihat kirinya apakah kiri sekedar kiri saja atau kiri yang sudah mengarah pada komunisme. Tetapi yang jelas sekarang partai itu tidak eksis lagi ya, tokoh-tokohnya seperti Budiman Sujatmiko sudah lompat ke PDIP, Andi Arief lompat ke Demokrat, dan tokoh-tokoh lainnya ada yang tidak aktif lagi ya, hanya sekedar menjalani kerja sebagai profesional. Dan ketika dia bermimikri menjadi partai prima, lalu ada BIN di sana, ya tentu orang this is the question ya, apakah ada kaitannya dengan sebuah konspirasi, sebuah kelompok yang menginginkan penundaan pemilu. Ya banyak yang berspekulasi seperti itu, tetapi kita tidak bisa mengikuti spekulasi begitu saja. Tapi kalau kita lihat misalnya saudara sekalian, jelas selama 1 tahun atau 2 tahun belakangan, bahkan 1 tahun lah minimal, 2 tahun, 1 tahun setengah, itu memang ada kelompok-kelompok yang selalu mewacanakan penundaan pemilu. Awalnya mewacanakan 3 periode. Setelah 3 periode kira-kira mental ya, mewacanakan perpanjangan masa jabatan, mental juga penundaan pemilu. Alasannya macam-macam. Salah satu alasannya adalah karena masa pemerintahan kedua, pemerintahan Jokowi itu didiskon dalam tanda kutip oleh pandemi selama 2 tahun, sehingga pemerintahan tidak berjalan efektif. Padahal kita tahu bahwa ini pemerintahan yang termin kedua, artinya ya Presiden Jokowi sendiri bukan baru memerintah setahun 2 tahun, tapi sudah memerintah ini untuk tahun yang ke-9 ya. Jadi tahun 2023 ini tahun yang ke-9, dan nanti 2024 tahun yang ke-10. Jadi rasanya berlebihan juga kalau mengatakan tidak banyak kesempatan ketika ada pandemi COVID-19, karena dia menjalani periode yang kedua. Adapun kalau kondisi jauh lebih buruk, ya kita lihat karena pengaruh pandemi atau karena kebijakan pemerintahan yang memang sudah bermasalah sejak sebelum pandemi dan setelah pandemi usai. Itu yang harus kita pahami saudara sekalian. Dan orang yang mengatakan soal 3 periode, penundaan pemilu dan lain sebagainya, ya terutama dari inner circle kekuasaan. Beberapa waktu yang lalu yang paling getol mengatakan ini kan salah satunya adalah Menteri Investasi Bahlil ya, Lahadalia, yang kita tahu aneh kenapa dia yang dijadikan frontliner untuk membicarakan ini ya. Tapi jangan lupa Luhut Binsar Panjaitan juga pernah bicara big data soal perpanjangan masa jabatan ya, atau penundaan pemilu ya, bahwa ada ratusan orang yang menginginkan itu katanya karena dia punya big data yang ketika diminta ternyata tidak pernah dirilis juga apa dasarnya untuk mengatakan itu. Nah, mood terakhir-terakhir ini saudara sekalian, atau bahkan sebelumnya, justru the ruling party PDIP lah yang paling getol ya, menolak wacana 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan. Ini menarik ya. Jadi dalam konteks ini ya, konstelasi politiknya seperti ini presiden ya, yang lebih dekat kepada kelompok yang ingin menunda pemilu atau bahkan 3 periode, dengan ke Teguh Umar yang justru ingin pemilu segera dilaksanakan dan 3 periode itu dipatahkan wacananya. Ini menarik. Bahkan untuk putusan prima ini Megawati sudah mengeluarkan statement agar tahapan terus atau tetap dilanjutkan. Ya, ini menunjukkan bahwa seolah-olah wacana yang pernah dilempar istana itu ya bukan wacana Teguh Umar, bukan wacana PDIP, tapi betul-betul wacana istana sendiri, dan kita memaknai istana itu tidak tahu siapa, tapi orang selalu mengaitkannya dengan betapa powerfulnya misalnya seorang Luhut misalnya, karena Luhut sendiri yang pernah bicara big data, dan Bahlil itu bisa dikatakan proksinya Luhut juga. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi, apakah ini ada kaitannya semua ya partai ini dengan misalnya eksistensi istana, walahu alam. Nanti
waktu yang akan membuktikannya ya, kaitan-kaitan tersebut. Tapi yang jelas kalau kita kembali kepada laptop, kembali kepada cara berpikir tata negara, ya putusan ini harus dibanding dan harus ada gerudukan dari civil society untuk mengawal putusan yang katakanlah ya gila ini dalam tanda kutip ya. Karena sebuah putusan yang diputuskan oleh sebuah pengadilan yang tidak atau majelis hakim yang tidak punya kompetensi, tidak punya kewenangan, maka ya harusnya batal demi hukum, null and void. Tapi karena ini sudah berbentuk putusan, ya mau nggak mau kalau kita tidak mau melaksanakannya, ya harus dibatalkan oleh institusi yang lebih tinggi. Jadi res judicata pro veritate habetur ya, kalau tidak salah ya, bahwa hukum itu atau putusan pengadilan itu harus dianggap benar sampai dibatalkan atau dianulir oleh putusan yang lebih tinggi. Nah, karena itu yang eksis adalah putusan mengenai penundaan pemilu. Humas PN Jakpus mengatakan, oh enggak penundaan pemilu, tapi hanya mengulangi tahapan pemilu. Ya bodoh aja, sama aja ya. Karena kalau tahapan itu diulangi dan time frame-nya sampai Juli 2025 ya automatically menunda pemilu. Karena dalam kalender ketatanegaraan per 1 Oktober 2024 ya harus sudah ada ganti DPR dan DPD. Per 20 Oktober sudah harus ganti presiden dan wakil presiden. Nah, bahkan untuk DPRD itu ada beberapa tempat yang pergantiannya sebelum Oktober. Ada yang Agustus, saya tidak tahu apakah ada yang Juli, tetapi intinya adalah ada yang lebih cepat dibandingkan pergantian anggota DPR dan DPD. Karena itulah, karena pemilunya serentak, maka dicari waktu yang agak apa istilahnya ya, agak longgar, yaitu 8 bulan sebelum pemerintahan Presiden Jokowi berakhir. Sahabat sekalian, sekali lagi ya, Partai Prima adalah partai yang berasal atau bermimikri dari PRD, dan ternyata memang ada mantan BIN di partai ini. Ya itu saja informasi yang bisa kita ketengahkan dengan sedikit mengait-ngaitkan dengan fenomena 1 tahun terakhir soal pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang menginginkan penundaan pemilu, pembatasan pembatasan justru perpanjangan masa jabatan presiden dan bahkan pemilu 3 periode, jabatan 3 periode, bahkan ada juga ditingkai dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada pemilihan presiden langsung tetapi melalui MPR dan lain sebagainya. Itu saja, saya sedang OTW ke terbang ya, tapi besok malam sudah pulang, mudah-mudahan di jalan baik-baik saja dan tetap bisa update kepada sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.